Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya diperkenankan makan dan minum di laboratorium. Adapun simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya yang perlu kita ketahui yaitu 1. Bahan kimia mudah meledak. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati menggunakan bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan. Contoh etanol, aseton, asam asetat, dan amonium nitrat. 2. Bahan kimia mudah terbakar. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. Contoh belerang, logam alkali, alkohol, dan hidrogen. 3. Bahan kimia beracun. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati terhadap bahan kimia beracun. Jika bahan tersebut terhisap atau tertelan dapat menyebabkan kematian. Contoh asam sianida, karbon monoksida, dan uap timbal. 4. Bahan kimia penyebab iritasi. Simbol tersebut peringatan terhadap bahan kimia yang menyebabkan iritasi mata, kulit, dan alat pernapasan. Contoh amonia dan bensil klorida. 5. Bahan kimia bersifat korosif. Simbol tersebut peringatan terhadap bahan yang bersifat korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Contoh belerang dioksida dan klorin. Adanya alat keselamatan kerja selain meja kerja dan lemari penyimpan bahan-bahan kimia, fasilitas yang harus ada di laboratorium kimia adalah 1. Safety shower sebagai pengaliran air pada kondisi tertentu. 2. Bak cuci sebagai sarana pencucian alat-alat yang sudah dipakai. 3. Lemari asam sebagai tempat bekerja saat pencampuran kimia berbahaya dan mudah menguap. 4. EU washer untuk menyemprotkan air pada mata ketika mata terkena bahan kimia. 5. Pemadam kebakaran sebagai alat pemadam api ringan. 6. Alarm sebagai penanda terjadinya bahaya. 7. Petunjuk arah keluar ruangan sebagai petunjuk informasi keluar ruangan kepada pekerja laboratorium. 8. Kotak P3K untuk mengobati luka-luka ringan. Adanya informasi penanganan kecelakaan, berbagai jenis kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium kimia, serta tindakan yang harus kita lakukan apabila kecelakaan tersebut terjadi. 1. Akibat benda tajam. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah membersihkan luka secara hati-hati kalau luka kecil. Jika luka besar, hendaknya dibawa ke dokter. 2.
luka akibat zat kimia. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah mencuci dengan air yang mengalir, keringkan, dan diolesi salep. 3. Luka bakar karena panas. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan mencelupkan bagian yang terbakar ke dalam es atau dikompres. 4. Luka pada mata. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah jika bersifat asam atau basah, menggunakan air yang banyak. Sedangkan karena benda asing, ambil dengan hati-hati atau bawa ke dokter. 5. Shock. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah matikan aliran listrik, baringkan dengan kepala lebih rendah. Jika tidak bernafas, segera beri nafas buatan. Jika sudah sadar, beri minum kopi atau teh. Jika tetap tidak sadar, panggil dokter. 6. Percikan zat. Apabila terkena percikan zat, sebaiknya mendapat perhatian yang khusus karena banyak zat-zat yang dapat merusak kulit maupun pakaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.